Kembali kami bersyukur kepada Engkau ya Allah, kalau pada pagi hari ini kami diberikan kembali kesempatan dan waktu oleh Tuhan untuk merenungkan akan kebaikan Tuhan dan untuk menaikkan puji dan syukur kami untuk perlindungan, pemeliharaan, kekuatan, penghiburan yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami sehingga kami sungguh boleh memahami dan mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu ini Bapa ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi ya. Dari Kejadian dan kemudian dari Yohanes ya. Ini sesuatu apa ya? Bukan cerita ya, satu kisah yang memang luar biasa kalau menurut saya ya. Yaitu di sini kita melihat Tuhan menjelaskan kepada kita melalui kehidupan daripada Yakub ya. Yakub ya. Jadi kalau kita yang sudah pernah membaca kisah Yakub ini dari awal sampai akhir, kita boleh melihat ya bahwa Yakub ini dipilih oleh Tuhan untuk meneruskan generasi pilihan Tuhan, yaitu generasi yang takut akan Tuhan ya. Dia kan yang melahirkan tentunya dengan istrinya ya. Bukan dianya, tapi Yakub ya. Dan siapa? Istrinya Yakub? Ada yang masih ingat? Oh. Rahel. Ya, Lea dan Rahel ya. Iya. Nah itu. Ya. Nah, Tuhan memilih Yakub untuk menjadi bapak. Istilahnya bisa itu bapak ya, daripada apa? Anak-anak Israel kan, ya 12 suku ya ada di situ. Nah, tetapi kalau kita melihat bagaimanakah kehidupan atau pribadi yang dimiliki oleh Yakub ya, kalau kita lihat Yakub itu bukan orang yang sempurna, betul? Banyak sekali kekurangannya ya, karakternya itu tidak baik ya. Buruk menurut saya ya. Karena apa? Dia itu kelihatannya sepertinya apa ya? Orangnya itu licik-licik juga gitu ya. Kemudian penipu ya. Dia berani menipu ayahnya dan kemudian menipu kakaknya Esau. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa sampai Yakub ini harus pergi melarikan diri? Rupanya yang terakhir yang dilakukan oleh Yakub itu adalah apa? Menipu ayahnya dan menipu kakaknya Esau. Dengan apa? Mengambil hak kesulungan yang harusnya dimiliki oleh Esau ya, tapi jatuh diambil oleh Yakub ya. Sehingga hal ini membuat apa? Esau kakaknya itu menjadi sangat marah sekali. Ya, marah. Ya, sampai akhirnya dia dendam, dia benci kepada Yakub dan dia bilang ya bahwa aku ya sangat dendam sama Yakub dan aku kalau ada kesempatan aku akan membunuh Yakub. Nah, waktu si Esau mengatakan seperti itu dia terdengar oleh ibunya. Makanya si ibunya memanggil Yakub, Yakub sini, kakakmu sangat marah. Ya, dia sangat dendam dengan apa yang sudah kamu lakukan, ya. Dan dia berencana untuk membunuh kamu. Kan itu pergilah, kamu lari, ya, dari sini. Ya, pergi, kata si ibunya, ya. Dan Yakub merasa apa? Sangat ketakutan, ya, sangat ketakutan sekali. Waduh, ya, aku telah membuat. Kalau bapaknya bisalah memaafkan dia, ya. Tapi ini kakaknya ini si Esau. Dia sangat marah dan mau membunuh Yakub. Jadi kata ibunya, pergilah kamu ya, lari ya dari sini karena kakakmu itu akan berencana membunuh kamu.
Nah, disitulah kemudian makanya akhirnya Yakub pergi melarikan diri, ya. Disuruhnya pergi kemana? Ke ke Haran, yaitu apa? Di situ ada abangnya daripada Ribka, ya, ke Laban, ya. Pergi ke sana dan bahkan kamu carilah istri di sana, ya, dari garis keturunannya umat pilihan Tuhan lah, pergilah ke sana, begitu kan ya. Nah, disitulah akhirnya Yakub dengan ketakutan yang luar biasa, ya, dia pergi, ya, dari rumahnya dan menuju ke satu tempat yang belum pernah dia itu pergi, ya, dan dia juga tidak tahu perjalanannya berapa jauhnya juga dia belum pernah, ya. Jadi seolah-olah ke dalam situasi yang tidak baik menurut dia, ya namanya mungkin situasi zaman itu di padang gurun lah, begitu kan lah, ya. Dan dia pergi sendiri, ya. Di sini kita lihat bagaimana keadaan Yakub, ya. Dia itu kalau kita lihat bisa dikatakan adalah seorang buronan, ya. Dia buronan karena dia kejar mau dibunuh, ya. Dia melarikan diri. Saat itu apa yang dirasakan oleh Yakub? Kalau kita membayangkan, ya, kita pernah nggak hidup dalam ancaman? Ya, Jackson, kamu sudah melakukan hal yang tidak baik, ya. Aku akan membunuh kamu. Waduh, kayaknya kita udah ketakutan, ya. Bayangkan. Itulah kondisi Yakub, ya. Berada dalam ancaman akan dibunuh. Tapi itu semua karena apa? Karena memang kalau kita lihat karena perbuatannya juga, ya. Karena kesalahannya dia juga. Kenapa dia menipu? Ya, tapi itu Tuhan mengizinkan. Tapi di sini kita lihat orang yang melakukan, kalau gini lah, Tuhan itu memang memilih orang itu tidak sempurna. Seringkali karena kegagalan dirinya sendiri, karena kebodohannya sendiri, karena ketidakmengertiannya, sehingga apa yang dia buat dan lakukan, keputusannya itu membuat dia terjatuh di dalam situasi yang sulit dalam kehidupannya. Seperti Yakub, karena dia berbohong, dia menipu, maka dia menjadi buronan, begitu. Nah, di sini kita lihat dia sangat ketakutan dan harus pergi melarikan diri, meninggalkan situasi yang nyaman, yang selama ini dinikmatinya di rumah orang tuanya, ya kan? Ya, tinggal di rumah orang tua itu menyenangkan. Sekarang dia terpaksa, ya, karena perbuatannya, karakternya yang tidak bagus, dia harus pergi melarikan diri, meninggalkan kenyamanan di rumah orang tuanya dan harus pergi sendiri, ya, sendiri, tidak ada yang menemani dia ke tempat yang belum pernah dia datangi dan belum dia ketahui. Nah, di sini kita lihat Yakub juga harus berjuang sendiri dalam menghadapi tantangan yang akan dihadapinya dalam perjalanannya. Kita bayangkan, ya, situasi perasaan Yakub pada waktu itu di tengah ancaman yang ada. Dia merasa sendiri, ya. Dia merasa tidak ada yang menemani. Dia merasa takut, dia merasa cemas, dia merasa bingung, kebingungan pada waktu itu, ya. Mungkin situasi ini pernah juga ada dalam hidup kita mengalami, ya. Banyak ancaman di dalam kehidupan kita yang kita rasakan. Bisa dikatakan sebagai ancaman lah, begitu, ya. Nah, dan kalau kita sedang terancam, ya, terancam oleh apa, ya? Ya mungkin karena perbuatan kita, maka orang tidak suka dengan kita dan kemudian memusuhi kita dan mengancam kita. Atau karena kebodohan kita juga tidak mampu untuk bisa mengatur situasi kondisi, misalnya masalah ekonomi, keuangan yang ada, sehingga kita juga merasa terancam. Dan kadang-kadang kita dipenuhi oleh kecemasan, rasa tertekan, ketakutan yang luar biasa, ya, situasi yang gelap di dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kadang kita nggak tahu arah. Pernah menghadapi situasi yang menekan dalam hidup kita? Situasi yang sangat mengancam kehidupan kita. Sok, gini, mahasiswa juga. Pada waktu dia menghadapi sidang ujian, waktu mau lulus, pasti hatinya itu cemas, tertekan. Ada rasa khawatir juga. Aku bisa gak melewati semua ini, gitu loh, ya. Nah itu baru kecil loh, hanya menghadapi ujian, sidang, begitu kan, ya. Tapi dalam kehidupan kita sebetulnya banyak hal-hal atau persoalan-persoalan yang membuat kita itu seolah-olah menjadi ancaman dalam hidup kita, membuat rasa kita tidak aman, ya. Dan pada waktu itu apa yang kita rasakan? Pasti kita merasa susah hati. Ya. Jadi maksud saya mengajak kita membayangkan bagaimana situasi Yakub pada waktu itu.
ya, terancam, ya, bingung, takut, khawatir, tertekan, kayaknya dunia ini gelap gitu kan ya. Aduh, saya harus pergi melarikan diri. Tapi dia tahu itu karena memang kesalahannya dia sendiri, ya, begitu. Nah, tapi kemudian di tengah perjalanan dia pergi melarikan diri. Ini satu hal yang luar biasa yang perlu kita perhatikan. Rupanya, walaupun dia merasa takut cemas sendiri, sebagai orang pilihan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dia. Situasi yang buruk yang dialami oleh Yakub, Tuhan buat itu menjadi apa? Sesuatu yang bisa menyadarkan Yakub, membentuk kehidupan Yakub yang jelek, yang buruk, yang porak-poranda, karakter tidak bagus, pribadinya tidak baik, begitu kan ya? Tapi karena dia itu orang pilihan Tuhan, di sini kita lihat bagaimana kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, ya. Di sini kita lihat apa yang Allah lakukan. Kalau kita manusia mungkin menghakimi Yakub, pantaslah dia mengalami hal itu, ya. Pantaslah dia itu dibunuh, gitu kan ya. Dia itu orang tuh nggak bagus, ya. Pribadinya tidak baik, gitu kan? Kita cenderung begitu kalau kita ngelihat orang kan ya. Wah, jelek banget dia itu, kelakuannya tidak bagus, begitu kan ya. Kita langsung menghakimi. Tapi Allah tidak begitu. Dia pakai situasi yang buruk, ya, yang tidak baik itu untuk membentuk Yakub, menyadarkan Yakub akan apa? Allah itu walaupun kamu itu jelek, kamu itu buruk, aku tetap memilih kamu, ya, tetap memilih kamu. Di sini kita lihat apa? Allah menyatakan dirinya, ya, di tengah-tengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian, ketakutan dan kebingungan. Allah menyatakan dirinya kepada Yakub, ya kan? Jadi Allah itu mengetahui semua apa yang sedang dialami oleh Yakub. Tuhan tahu kamu itu penipu, ya. Kamu itu perbuatanmu tidak baik. Tapi di sini memang Allah memilih dia, ya. Di sini Allah mengetahui apa yang sedang dirasakan oleh Yakub akibat perbuatannya, ya. Di sini kita lihat Yakub itu memang membutuhkan kekuatan yang dari Allah, ya. Makanya Allah menyatakan dirinya bahwa ia itu ada bersama dengan Yakub. Di ayat yang tadi dibacakan ya. Ketika Yakub sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ya. Kalau kita lihat di sini, Allah menunjukkan, aku ada bersama dengan kamu. Ya. Di tengah situasi kamu yang tidak baik. Di tengah situasi yang tertekan. Di tengah situasi yang penuh dengan ancaman, ketakutan, kecemasan, ketidakpastian, Tuhan menyatakan dirinya, aku ada, ya, hadir bersama dengan kamu. Lalu kemudian bukan hanya menyatakan bahwa aku ada bersama dengan kamu, walaupun bagaimanapun kelakuanmu, aku ada bersama dengan kamu. Bukan hanya itu, Tuhan kemudian apa? Dia meyakinkan kembali akan janjinya. Dia mengulang kembali janjinya, ya, kepada keturunan Abraham yang akan digenapi di dalam kehidupan Yakub, ya. Di sini kita lihat Allah itu sangat peduli, ya, dengan kondisi Yakub. Kepedulian Allah dinyatakan dengan kembali meyakinkan Yakub akan janjinya kepada Abraham dan keturunannya, ya. Di situ dikatakan Tuhan berdiri di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat kau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan.
dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya. Lalu dikatakan apa lagi? Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini luar biasa ya. Waktu itu pastilah Yakub juga merasa, aduh saya ini memang jelek banget ya. Pasti ada pikiran seperti itu ya kalau kita membayangkan ya. Waduh bagaimana aku pergi melarikan diri dan sebagainya. Lalu mungkin merasa, aduh saya ini ya umat Tuhan lah, pilihan Tuhan. Tapi aku sudah melakukan sesuatu yang kegagalan lah dengan seperti ini. Tapi di sini kenapa? Akhirnya di sini Tuhan tahu akan apa yang dipikirkan oleh Yakub. Makanya dia mengingatkan kembali. Walaupun kamu keadaanmu seperti itu, ya, aku tetap apa? Ya ada bersama dengan kamu. Dan bahkan aku tetap memilih kamu dan akan memakai kamu untuk menjadi berkat, melanjutkan, menggenapi apa yang telah kujanjikan. Nih, luar biasa ya. Luar biasa sekali kalau saya ketika saya merenungkan ini. Waduh, Tuhan itu sangat luar biasa sekali ya. Kadang kita memikirkan juga betapa jeleknya si Yakub, betapa bobroknya kehidupannya, tapi Tuhan tetap pada panggilan dan pilihannya. Di sini justru di tengah-tengah keputusasaan Yakub, Tuhan meneguhkan kembali akan janjinya bahwa tetap aku akan memakai kamu, ya, bagaimanapun situasi dan kondisimu, begitu. Ya. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ketika Yakub melihat bagaimana Allah yang Maha Tahu mengetahui semua situasi yang ada, lalu dia tetap memakai dan memilih dia dan meneguhkan akan janjinya. Itu kemudian apa? Membentuk hati Yakub, membentuk pemikiran Yakub dan hatinya. Apa? Dia disadarkan bahwa Allah itu Allah yang maha hadir, maha tahu, dan juga Allah yang begitu besar anugerah dan kasihnya kepada dia. Ya. Dari sini kita lihat yang bagian berikut adalah bahwa penyataan Allah menyadarkan Yakub bahwa Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Allah yang maha tahu dan peduli. Dan itu membuat apa? Yakub menjadi takut ya dan gentar gitu ya. Melihat, aduh Tuhan, siapakah aku ini? Tapi engkau begitu baik, anugerahmu luar biasa. Nah di sini dikatakan ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Nah itu perhatikan, aku tidak mengetahuinya. Jadi berarti dia tidak menyadari ya, karena dia sudah pusing. Orang tuh biasanya kalau lagi takut, penuh dengan pergumulan, dengan kesulitan, boro-boro ingat sama Tuhan. Dia terfokus dengan masalahnya. Aduh Tuhan, berat sekali. Aku mau harus bagaimana? Pakai pikiran, mikir ya. Aduh kayaknya yang harus aku ambil tindakan ini. Yang harus aku ambil tindakan itu. Pakai pikiran dia sendiri mencari jalan keluar ya. Sehingga dia tidak sadar bahwa Allah itu sebetulnya tetap ada di tengah situasi yang sulit yang sedang dihadapi oleh Yakub. Nah itu, jadi akhirnya ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Perjumpaannya dengan Allah membuat Yakub sadar dan takjub akan Allah. Nah ini juga di dalam Yohanes dialami ya. Oleh siapa? Nathanael ya. Ini dialami juga. Waktu Tuhan Yesus melihat Nathanael ya. Nathanael kan dibawa oleh temannya. Lalu waktu Yesus melihat Nathanael, wah dikatakan bahwa kamu ini nanti akan menjadi, apa ada kata-kata positif ya. Yang tadi kita lihat, coba kita lihat dalam Yohanes tadi terhadap Nathanael. Di situ dikatakan dibawa sama Filipus. Lalu Tuhan mengatakan,
Kata Natanael kepadanya, mungkin sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Kata Filipus kepadanya, mari dan ikut lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Lalu Natanael bilang apa? Bagaimana engkau mengenal aku? Ya, bagaimana? Kok tahu? Ya, rasanya kita belum pernah ketemu, tapi Tuhan tahu. Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Wah, membuat Natanael juga takjub. Waduh, ya dia tahu. Lalu dia bilang, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Lalu Tuhan bilang, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Ya. Lalu kata Yesus selanjutnya ya, engkau akan melihat bagaimana ya langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Ya, melihat bagaimana kemuliaan Tuhan yang lebih lagi, gitu kan ya. Nah itu, jadi di sini juga Yakub juga merasa apa? Dia takjub akan Allah. Ya, waduh Allah itu luar biasa. Ya, dia menyatakan dirinya, dia menyatakan akan janjinya. Wah, sesungguhnya Allah itu maha tahu tentang kondisi dia. Dia berpikir dia sudah melarikan diri ya dari rumahnya. Seolah-olah Tuhan juga pasti akan meninggalkan dia karena perbuatannya yang tidak baik. Tapi rupanya Tuhan tidak begitu. Nah, dan akhirnya perjumpaan dengan Tuhan itu membuat dia sadar. Tuhan tidak meninggalkan dia. Walaupun situasinya seperti apa. Ya. Dan kalau kita selanjutnya membaca bagian yang di bawahnya, kita lihat bahwa kalau betul Tuhan, engkau itu akan membawa aku kembali. Aku akan mempersembahkan, nah itu ya, mempersembahkan di tempat ini. Aku akan membuat tempat di mana menyatakan engkau hadir dan aku akan mempersembahkan apa yang aku punya kepada engkau Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan bisa memakai situasi yang tidak baik, yang buruk, yang seolah-olah di hadapan manusia itu perbuatan yang memang terkutuklah begitu kan ya. Tapi bagi orang pilihan Tuhan tidak seperti itu. Ya. Tuhan bisa membuat situasi yang tidak baik itu justru dipakai untuk membentuk ya, membentuk Yakub. Ya. Sehingga Yakub lebih semakin mengenal siapa itu Allah sesungguhnya. Ya. Siapa Allah itu sesungguhnya. Ya. Nah, kalau kita melihat bagian-bagian ini, mungkin dalam kehidupan kita yang tahu ya, dan Tuhan yang tahu. Mungkin banyak hal dalam kehidupan kita yang tidak baik, bukan? Ya, yang buruk, yang dianggap jahat, ya, yang seolah-olah membuat hidup kita itu sepertinya sudah hancur, ya. Tapi kalau bagi orang pilihan Tuhan, yang berlaku apa? Dia bisa memakai semua itu untuk membentuk kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya kita itu bisa mengenal siapa itu Allah. Ya, siapa itu Allah. Ya. Dan membuat takjub akan kebaikan Allah. Ya masing-masing kita punyalah pergumulan. Saya juga sampai setua ini, saya tetap Tuhan izinkan untuk mengalami persoalan, masalah, dan masalahnya itu gini loh, selama kita hidup ya, mulai dari yang ringan Tuhan kasih, ya, yang ringan, yang tidak terlalu berat, begitu ya Tuhan latih kita. Makin lama tuh makin, wah yang sedang mungkin ya, yang sedang. Lama-lama semakin kita hidup dekat dengan Tuhan, tambah berat Tuhan tuh kasih. Jadi jangan berpikir kita itu dalam kehidupan kita tidak akan ada terjadi ancaman atau kesulitan atau pergumulan. Entah itu ancaman, kesulitan, pergumulan karena akibat kesalahan kita, akibat dosa kita, atau akibat karena apapun. Atau memang karena Tuhan mengizinkan seperti Ayub
gitu ya. Tapi itu semua Tuhan buat, ya, diizinkan untuk membentuk kita. Ya. Mungkin karena kita kadang pikir, si Anu makanya nggak ada masalah ya. Tenang-tenang aja. Kayaknya enak begitu ya. Enggak, Bapak Ibu. Kalau kita sebagai orang pilihan Tuhan, coba Tuhan pasti akan membentuk kita. Melalui apa? Melalui situasi-situasi yang Tuhan izinkan. Ya, makanya saya bilang situasi apa? Akibat kebodohan kita, akibat dosa kita, akibat kegagalan kita, atau akibat karena memang Tuhan mau, ya. Tapi Tuhan itu pasti akan memberikan itu semua loh ya. Jangan takut ya Bapak Ibu Saudara ya. Tapi karena memang itu, jangan berpikir bahwa kita akan lepas daripada semua itu. Enggak, karena Tuhan punya tujuan. Ya, untuk membentuk kita, ya. Mulai dari yang ringan, saya bilang yang sedang sampai yang berat. Ya. Itu. Sampai kita ditempatkan pada situasi yang kita itu sudah tidak ada lagi sepertinya jalan keluar. Semua itu gelap dan semua itu tidak tahu mau kemana arahnya. Ya. Dan kita mau mencari pertolongan kemana. Tidak ada lagi manusia yang bisa menolong kita. Dan itu memang Tuhan izinkan kita berada dalam situasi yang istilahnya mepet-mepet gitu ya. Yang gak tahu lagi mau gimana. Tapi sebetulnya itu memaksa kita sebagai orang pilihan Tuhan untuk hanya melihat kepada Tuhan. Dan hanya berharap kepada Dia, bergantung kepada Dia. Tuhan, aku menantikan pertolongan Tuhan. Aku menunggu Engkau Tuhan. Ya. Dan kemudian kita bisa melihat sebetulnya itu adalah kebaikan Tuhan. Karena sebetulnya Tuhan punya rencana dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa menikmati satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan berkelimpahan di dalam Tuhan. Kita seringkali berpikir orang yang bahagia, hidup yang berkelimpahan itu banyak uangnya, banyak duitnya. Gitu ya, itu kita baru senang. Tapi saya mau katakan bahwa bukan itu maksud Tuhan. Justru yang ingin Tuhan katakan adalah bahwa hidup yang bahagia, hidup yang berkelimpahan adalah di saat situasi yang gelap, di saat situasi yang buntu, di saat situasi yang tidak tahu ada jalan keluar dari mana, tapi hati kita tetap dijaga oleh Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Itu yang ingin Tuhan berikan kepada kita. Dan itu tidak bisa diberikan dengan uang, kekayaan, segala macam, tidak. Ya, tapi itu yang Tuhan mau ajar. Karena apa? Ketika kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan situasi yang gelap, mendorong kita untuk mencari Allah dan mengenal Allah. Dan kita akan takjub bahwa Tuhan di tengah situasi seperti ini, yang tidak tentu, yang tidak jelas, Tuhan itu ada, hadir. Dan kita bisa menikmati kehadiran Allah itu nyata dalam hidup kita. Walaupun situasi belum berubah, hati kita diubah oleh Tuhan untuk bisa menikmati kebahagiaan. Ya. Untuk menikmati sukacita di dalam Tuhan. Ya. Yakub sama situasinya. Dia belum sampai kepada tujuannya, nyampe ke rumah Laban. Nggak tahu, nggak jelas di sana mau terjadi apa. Tapi penyataan Tuhan, janji Tuhan itu membuat dia tetap takjub. Dan hatinya itu, istilah hati yang keras, jadi dibengkokkan, patahkan, tak. Oke Tuhan, aku melihat Tuhan itu ada. Ya, makanya dalam situasi kehidupan kita, apa saat ini yang membuat kita tertekan, yang membuat kita susah, membuat kita sulit, berada dalam situasi kekhawatiran yang begitu banyak dalam hidup kita, ya, Tuhan bilang, aku izinkan itu terjadi dalam hidupmu. Dan kita harus belajar untuk menerima itu semuanya. Dan belajarlah bergantung kepada Tuhan. Dan kita akan dibuat takjub dengan kehadiran Tuhan di tengah situasi yang gelap dalam hidup kita. Dan kita tetap bisa memiliki sukacita, kebahagiaan yang Dia berikan kepada kita. Tujuan Allah mengizinkan semua
persoalan, ancaman dalam kehidupan kita adalah apa? Tidak ada yang lain. Untuk kita bisa mengenal siapa itu Allah dalam hidup kita. Dan kita bisa mengalami Allah itu secara pribadi dalam kehidupan kita. Dan menikmati kehadiran Allah dalam kehidupan kita di tengah situasi apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Itu hidup yang bahagia, itu hidup yang berkelimpahan. Bisakah kita tetap bersuka cita, berbahagia, merasa hidup dalam berkelimpahan walaupun situasi tidak menunjang? Semua itu Tuhan izinkan saya mengalami hal seperti itu. Cuman saya juga hanya bisa ceritanya kan kepada suami dan kepada Tuhan. Iya kan? Ya. Perjuangan iman, ya. Bagaimana sampai menaklukkan diri Tuhan. Aku bersuka cita karena Engkau Maha tahu. Engkau Maha hadir dan ada bersama dengan aku ketika aku melewati semua lembah kekelaman. Tadi lagu tadi yang terakhir bagus tuh. Dalam gelap, ya. Kita kadang-kadang kan hanya bisa mengatakan dalam gelap aku bisa tetap bersuka cita. Dalam lembah kekelaman aku tetap bisa berbahagia. Di lagu, ya. Tapi Tuhan mau lagu itu tuh menjadi nyata dalam hidup kita. Benar-benar gitu loh. Dan Tuhan izinkan itu melalui persoalan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dikisahkan dalam kehidupan Yakub, kita melihat bahwa Allah itu begitu peduli dan memperhatikan orang pilihannya, ya. Walaupun dia itu tidak sempurna, mengalami kegagalan dalam mengikut Tuhan, tapi Tuhan tetap menyertai ketika dia mengalami kegagalan. Walaupun itu akibat kelakuan atau karakter yang buruk yang dia miliki, ya. Allah tetap setia untuk mendampinginya, ya. Karena tujuannya adalah untuk membentuk orang pilihannya agar mengenal dan memahami, mengalami Allah secara pribadi, ya. Makanya saya bilang, balik lagi tanya, apakah saat ini ada juga dari antara kita yang sedang mengalami situasi yang sama seperti Yakub, ya? Firman Tuhan saat ini mengingatkan kepada kita, situasi apapun yang sedang kita hadapi saat ini, Allah hadir dan peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya turun sendiri, sebab Allah mengerti. Nah itu, ya. Apapun yang berat dalam hidup kita saat ini, kita ingat Allah Maha tahu, Maha hadir, ya. Dan itu akan membuat takjub kita. Allah hadir dan tahu dan peduli, Dia ada. Dan janjinya tetap berlaku bagi orang pilihannya. Pegang janjinya, walaupun saat ini hidup terasa gelap dan janjinya itu belum tergenapi dalam hidup kita. Pada waktunya kita akan dibuatnya takjub dan tersungkur melihat kemahakuasaan Allah dinyatakan, dan itu akan mendorong kita, Tuhan, ini aku. Hidupku bukan untuk apa-apa lagi, tapi hidupku aku persembahkan kepadamu untuk melakukan apa yang Engkau mau dalam hidupku. Marilah dengan iman kita bersyukur kepada Allah dalam situasi apapun, karena Allah ingin membentuk pribadi kita menjadi anak Tuhan yang mengenal dan mengalami Allah untuk rencananya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman Tuhan ini menguatkan kami, mengingatkan kami akan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang pilihan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap keadaan, setiap situasi yang menurut manusia itu sangat berat buat kami. Tapi dari situ kami boleh belajar melihat akan siapa Engkau. Kami boleh mengenal Engkau lebih lagi
Dan kami boleh mengalami Allah yang luar biasa itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pembentukan yang Tuhan beri bagi kami. Karena kami tahu Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu menolong kami. Supaya kami lebih lagi mengetahui, mengenal akan Engkau dalam hidup kami. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.